Shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, senang sekali pagi hari ini kita kembali boleh beribadah kelas besar dan kelas remaja. Kakak percaya adik-adik di rumah semua dalam keadaan yang sehat, semua diberkati oleh Tuhan. Untuk itu saya jemput adik-adik bangkit berdiri, kita akan mulai pujian kita. Kita menyanyi dari pujian Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Waktu bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Waktu bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Ya adik-adik, sebelum kita masuk di dalam perenungan firman, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk kami menikmati hari ini. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami anak-anak-Mu boleh Engkau perkenankan untuk mengambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Berkati kami di dalam kami mengikuti ibadah mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Dan biarlah Tuhan ibadah kami ini hanya boleh jadi di dalam nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik silakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita kembali memuji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Ibu Indah, kita akan memuji Tuhan dari pujian dalam nama Yesus. Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Ya adik-adik, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan belajar di dalam Bilangan pasal 22 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-35. Bilangan pasal 22 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-35. Namun sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mohon pertolongan dari Allah Bapa kita yang di surga. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami sembah di Kau di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu, sebab kami senantiasa memperoleh kasih anugerah-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan pada saat ini ya Bapa, Engkau sudah memberikan waktu dan kesempatan buat kami untuk kami datang sujud menyembah Engkau di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya ya Bapa, Engkau bukakan akal dan pikiran kami agar kami mampu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Berikan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan,
Kiranya Engkau sendiri yang akan berbicara bagi hamba-Mu ini, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan akan dapat kami mengerti, bahkan firman Tuhan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa kami, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan, dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu, sampai kamu memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu, yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu. Sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga. Dan dia kubiarkan hidup." Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu. Tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu, harus kau katakan." Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, siapa di antara kalian yang mempunyai hewan kesayangan? Ya, hewan kesayangan misalnya seperti anjing, kucing, atau bisa juga kuda, atau bisa juga burung dan lain sebagainya. Nah, ternyata hewan juga mempunyai perasaan
dikasihi, ya. Dia bisa merasakan kasih yang ditunjukkan oleh manusia ketika ia dirawat dengan baik. Betul tidak? Ya. Nah, Bileam juga mempunyai hewan kesayangan, hewan peliharaan yang dia rawat di sepanjang kehidupannya. Nah, hewan ini adalah seekor keledai betina. Nah, keledai ini adalah keledai yang penurut. Dia tidak pernah melawan apa yang dikatakan oleh Bileam. Nah, ini adalah bukti ada kedekatan antara Bileam dengan keledainya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari Bileam mengelus-ngelus keledainya sambil berkata, "Keledaiku, hari ini engkau bersama-sama aku akan menuju ke negeri Moab. Ayo kita berangkat sekarang." Nah, Bileam mulai menaiki keledainya dan melakukan perjalanan ke negeri Moab. Ya. Karena keledai Bileam adalah keledai yang penurut, maka sepanjang perjalanan menuju Moab, keledai ini selalu mengikuti perintah Bileam. Ya, namun apa yang terjadi ketika pada suatu saat di tengah perjalanan tiba-tiba terjadi sebuah keanehan. Ya, keledai Bileam yang biasanya menurut tiba-tiba mengambil jalan sendiri. Mengambil jalan yang tidak sesuai dengan keinginan Bileam. Nah, keledai itu kelihatan ketakutan dan berusaha menghindar dari sesuatu. Lalu ia mulai menyimpang ke jalan lain dan masuk ke ladang. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentu saja Bileam kaget. Lalu ia mengambil tongkat dan memukul keledainya. Nah, tidak lama kemudian keledai ini berlaku aneh kembali. Ya, ia mulai menekan dirinya ke tembok sehingga kaki Bileam terhimpit oleh tembok itu. Nah, sekali lagi Bileam menjadi kesal. Dia lalu memukul keledainya kembali. Nah, kemudian meski keledai ini sudah dipukul dengan tongkat, keledai ini ternyata tidak jera. Ya, untuk ketiga kalinya keledai ini tiarap. Sementara Bileam masih ada di atasnya. Nah, Bileam semakin kesal dengan keledainya. Kembali ia memukul keledainya untuk ketiga kalinya. Nah, tiba-tiba apa yang terjadi? Ada sebuah keajaiban. Ya, keledai itu berbicara kepada Bileam. Apa yang dia katakan? "Mengapa engkau marah kepadaku? Mengapa engkau memukul aku sampai 3 kali?" Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa jawab Bileam? "Engkau membuat aku kesal. Engkau seolah mau mempermainkan aku dengan sengaja, dengan mencari jalan lain. Meski aku sudah memukul dengan tongkat, engkau tidak mau menuruti aku. Jika ada pedang di tanganku, pastilah engkau sudah aku bunuh dengan pedang." Kemudian sahut keledai itu, "Tahukah kamu bahwa ada malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di depanku? Aku takut terhadap malaikat itu, maka aku mencoba menghindarinya." Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tiba-tiba Bileam terkejut karena mendengar kenapa keledainya saat itu bisa berkata-kata.
Ya, tiba-tiba mata Bileam dapat melihat ada malaikat yang berdiri di hadapannya dengan memegang sebilah pedang tajam. Nah, kemudian Tuhan lalu berfirman kepada Bileam melalui malaikat yang dilihatnya itu. Mengapa engkau memukul keledaimu hingga 3 kali? Lawanlah aku, sebab aku melihat bahwa jalan yang engkau tempuh itu adalah jalan yang menuju kebinasaan. Keledaimu itu telah melihat aku, sehingga ia menyimpang dari jalan itu. Jika keledaimu itu tidak menyimpang, tentulah engkau tidak akan selamat. Nah, Bileam terkejut, lalu ia berlutut dan tersungkur di hadapan Tuhan. Berkatalah Bileam kepada Tuhan, "Ampuni aku ya Tuhan, karena aku tidak mengetahui kalau Engkau ada di hadapanku. Jika jalan yang aku ambil ini salah, maka aku akan menuruti jalan yang Engkau tunjukkan." Nah, sesudah itu pergilah Bileam melanjutkan perjalanannya, namun kali ini ia menurut apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, melalui kisah ini kita belajar bagaimana Allah dapat memakai binatang untuk menyatakan maksud Allah bagi Bileam. Allah menunjukkan kemahakuasaannya dengan membuat keledai Bileam dapat berbicara. Ya, Tuhan itu maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan dapat mempergunakan keledai Bileam untuk dapat menyampaikan kehendaknya dengan cara membuka mulut keledai itu sehingga dapat berbicara. Nah, Tuhan juga pernah menggunakan semak belukar pada saat Tuhan ingin menyampaikan sesuatu kepada Musa. Nah, Tuhan juga pernah membuat mata Paulus buta mendadak ketika Tuhan mau menegur atas kesalahan yang dibuat oleh Paulus. Ya, jadi semuanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan punya cara untuk menyampaikan segala sesuatunya menurut kehendaknya. Bisa lewat hewan, bisa lewat tumbuh-tumbuhan, ya, bahkan lewat kehidupan manusia itu sendiri. Ya. Demikian juga saat ini anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga memakai orang tua kita atau guru kita untuk menasehati atau menegur kita. Supaya kita terhindar dari bahaya atau hal-hal yang jahat. Supaya kita dapat menjadi pribadi yang taat kepada perintah Tuhan, supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang peka terhadap suara Tuhan. Nah, olehnya itu kita harus senantiasa peka untuk mendengar perintah Tuhan melalui nasihat orang tua, melalui nasihat guru kita, dan juga mungkin keluarga terdekat kita. Kita harus peka bahwa nasihat itu sebenarnya perintah Tuhan untuk kita lakukan. Nah, oleh sebab itu pada saat ini ketika kita sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan, kita dinasihatkan supaya kita jangan mengeraskan hati kita. Kita harus menuruti kehendak Tuhan supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, supaya kita tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan.
supaya kita menjadi anak-anak yang diselamatkan. Bukan hanya diselamatkan secara jasmani saja, tetapi juga kita akan diselamatkan secara rohani. Nah, inilah keinginan Tuhan untuk kita. Ya, kita belajar dari peristiwa Bileam dengan keledainya. Kita juga bisa belajar dengan orang-orang yang dikasihi Tuhan di sekitar kita untuk dapat menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Nah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Ibu Indah. Untuk itu, untuk ayat hafalan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 19 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Bunyinya, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Ya, jadi seperti biasa adik-adik menghafal ayat hafalan ini, kemudian kirim di grup sebelum jam 12. Ya, adik-adik yang kekasih, kita bersama-sama akan memberikan persembahan syukur kita. Sambil kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari pujian berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membawa setiap pergumulan kita di dalam doa syafaat, dan sekaligus kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena pada saat ini ya Bapa, Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Siapakah kami ini ya Bapa, sehingga Engkau peduli dengan kehidupan kami? Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Engkau mau menyelamatkan kami? Biarlah ya Bapa, lewat peristiwa Bileam dan juga keledainya, Engkau ajar kami untuk kami semakin peka terhadap suara Tuhan. Mengajar kami untuk kami semakin taat terhadap perintah Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan seluruh kehidupan kami ini untuk Engkau kuasai kami, sehingga kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami bawa anak-anak kami secara khusus, anak besar dan remaja. Berkatilah mereka ya Bapa, mampukanlah mereka untuk mereka semakin mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Mampukan mereka untuk mereka setia kepada Tuhan dan melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Berkati mereka di dalam masa muda mereka, sehingga mereka dapat bertumbuh baik secara jasmani maupun rohani seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati mereka dalam pendidikan mereka saat ini ya Bapa. Mampukan mereka untuk mereka dapat melakukan tanggung jawab mereka di tengah-tengah pendidikan mereka,
sehingga mereka dapat meraih masa depan yang Tuhan sudah persiapkan bagi mereka dengan penuh hikmat, penuh syukur, dan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Jadikan juga anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang Engkau pakai untuk membawa kebenaran firman Tuhan di dalam tingkah laku perbuatan mereka, juga di dalam memperkatakan firman Tuhan, sehingga ya Bapa, mereka akan dapat menjadi pribadi yang dapat membawa damai, sejahtera, sukacita di tengah-tengah pergaulan mereka dimanapun mereka berada. Tutup bungkus mereka dengan darah Kristus yang kudus, sehingga mereka akan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dan biarlah dengan kekuatan kesehatan yang Engkau berikan, mereka tetap dimampukan untuk melakukan tanggung jawab mereka di tengah-tengah dunia ini. Dan semuanya dilakukan hanya untuk puji hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi orang tua yang Engkau pakai menjadi wakil Tuhan untuk dapat menasihati dan menegur anak-anak dari jalan yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Berkatilah setiap orang tua, berikan kekuatan kesehatan, berkati dalam pekerjaan, dalam usaha maupun dalam pelayanan yang boleh dilakukan selama ini. Dan biarlah Bapa sebagai wakil Tuhan, nama-Mu boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak pengasuh. Demikian juga Tuhan memberkati dalam kehidupan keluarga mereka, di dalam pekerjaan mereka, maupun dalam setiap usaha mereka, bahkan dalam setiap pelayanan yang boleh dilakukan di tengah-tengah kehidupan anak sekolah minggu remaja. Sehingga setiap pelayanan-pelayanan yang boleh dilakukan semua berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga teringat akan kakak pengasuh, kakak Sisi yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan Engkau mau datang menjamah kakak Sisi dan memberikan kesembuhan buat kakak Sisi, sehingga kakak Sisi akan kembali dapat melakukan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Berkati setiap usaha yang boleh dilakukan saat ini, baik lewat obat-obatan, lewat perawatan yang dilakukan oleh para dokter, perawat, bahkan juga keluarga yang mendampingi. Bila Tuhan bekerja bagi mereka semua sehingga pekerjaan mereka dapat membawa hasil bagi kesembuhan kakak Sisi. Bapa di surga, kami yakin dan percaya bahwa mukjizat-Mu akan nyata bagi kakak Sisi. Olehnya itu Bapa, biarlah kami boleh menikmati mukjizat-Mu itu, dan kami boleh menyatakan kasih anugerah-Mu menjadi kesaksian kami di tengah-tengah keluarga kami maupun di lingkungan kami maupun dimanapun kami berada. Bapa di surga, kami serahkan juga negara dan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin yang Engkau percaya. Engkau berkati segala program-program yang dibuat untuk dapat menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Terlebih menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan bangsa kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demikian juga ya Bapa, kami juga membawa persembahan kami ini kepadamu untuk Tuhan juga memberkati, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan untuk menunjang pelayanan-pelayanan kami di tengah-tengah sekolah minggu dan remaja. Terlebih ya Bapa, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan ini, sehingga ya Bapa mereka tidak berkekurangan, tetapi
Mereka akan diajar untuk senantiasa mengucap syukur atas segala berkat-berkat Tuhan. Bahkan dapat mempergunakan berkat-berkat-Mu itu hanya untuk puji hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga akan kembali dalam segala aktivitas kami. Tuhan juga kembali pimpin kami sehingga apa yang boleh kami lakukan pada hari ini semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni segala salah dosa kami ya Bapa. Lepaskanlah kami dari rasa iri, dengki dan kesombongan, tetapi tetap taruh kerendahan hati dalam diri kami, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kami Engkau dapati kelak menjadi hamba-Mu yang setia dan layak menerima mahkota kehidupan yang asalnya daripada-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Sempurnakanlah, karena segala doa dan permohonan kami ini hanya kami bawa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri dan kita puji Tuhan dari pujian Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan kita berjanji akan menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Olehnya itu, marilah kita terima berkat Tuhan. Kasih Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dapat terima kasih, dapat terima kasih, dapat di dalam surga ku berterima kasih. Ya adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. We thank you and praise you. Hallelujah, Almighty God, we forever worship.